Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Norma Hakim dari kelas 12 IPS 1. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas materi tentang teks cerita sejarah. Pembahasan saya yaitu pengertian teks cerita sejarah, jenis teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, fungsi teks cerita sejarah, unsur pembangun teks cerita sejarah, nilai-nilai teks cerita sejarah, serta kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian sesuai fakta yang terjadi di masa lalu yang menjadi latar belakang suatu kejadian atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Yang kedua yaitu jenis teks cerita sejarah. Secara umum, teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta, di mana teks tersebut disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam peristiwa tersebut pun benar-benar ada, begitu pula dengan latar dan kronologis cerita tersebut sesuai dengan apa yang diceritakan dalam peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fiksi, merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa pada masa lalu. Tokohnya pun bersifat fiktif, tetapi latar dan waktu yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan melalui tokoh dan cerita secara imajinatif. Selanjutnya yaitu ada struktur teks cerita sejarah. Pada struktur ini ada 6 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan situasi cerita atau yang biasa disebut dengan orientasi. Pada bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik berupa waktu, tempat, suasana, ataupun peristiwa. Sementara itu orientasi dapat disajikan dalam bentuk pengenalan para tokoh ataupun hubungan antar tokoh. Yang kedua yaitu ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan masalah, perpecahan, atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga yaitu adanya menuju konflik. Pada bagian ini yaitu terjadinya peningkatan perhatian yang bisa menyebabkan kebahagiaan, kehebohan, ataupun keterlibatan situasi yang dapat menyebabkan bertambahnya kesukaran bagi para tokoh. Yang keempat yaitu puncak konflik atau klimaks. Bagian ini yaitu bagian yang paling mendebarkan, sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan beberapa nasib tokohnya. Selanjutnya yang kelima yaitu penyelesaian atau tahap resolusi, di mana pada bagian ini akhir dari suatu cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada koda. Koda adalah komentar keseluruhan bagi isi cerita tersebut yang fungsinya sebagai penutup. Yang ketiga yaitu ada fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada fungsi edukatif, yang kedua fungsi rekreatif, yang ketiga fungsi inspiratif, dan yang terakhir fungsi instruktif. Yang keempat yaitu struktur teks cerita sejarah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik yang terdiri dari kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur ekonomi, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada nilai-nilai teks cerita sejarah yang terdiri dari moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti secara tidak langsung. Yang kedua yaitu menggunakan kata adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian, waktu, dan tempat. Yang ketiga yaitu menggunakan verba material, yaitu kata yang digunakan dalam melakukan aktivitas menggunakan fisik dalam melakukannya. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata sambung waktu yang digunakan untuk menata urutan waktu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Sekian pembahasan materi bahasa Indonesia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.